argumentasi yang mengikuti firman. Apa yang dikatakan dosa yang tidak bisa dihapus dan menggadaikan negara, bangsa atas menurut kaum mandat-mandat yang kamu buat. Sebagai presiden, didukung oleh DPR, politikus, militer semua, kau gadaikanlah bangsamu. Itu hal yang paling nista di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Argumentasi dari ahli yang berwenang. Bidang tempat pemikiran subjektif sering muncul adalah melakukan nilai-nilai moral, sehingga dalam perdebatan yang tengah berlangsung mengenai etika aborsi, masing-masing meletakkan masalahnya pada dasar moral. Orang yang menghadapi masalah aborsi juga harus mengetahui bahwa aborsi sama dengan pembunuhan, sedangkan yang lain membantah hal ini dan menekankan kebebasan pilihan si ibu. Bagaimana seorang menentukan bahwa aborsi itu pembunuhan atau tidak? Ada kriteria objektif umum yang bisa diterima. Satu-satunya jawaban ialah pendekatan dengan ahli yang berwenang, yaitu para pemimpin-pemimpin gereja. Namun ke depan adalah Yesus sendiri, berpedoman pada firman dan kebenaran, dan beberapa yang menentang prinsip moral di pihak lain. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka tanpa sadar memegang argumentasi dari ahli-ahli yang berwenang setiap waktu, jika tidak dari emosi yang lebih buruk lagi. 30/06/2025, utang negara itu sama saja dengan aborsi. Kasus yang menentang aborsi dapat juga diambil dalam bentuk silogisme. Pembunuhan itu dosa, aborsi itu pembunuhan, maka aborsi itu dosa. Penting untuk disadari bahwa untuk argumentasi yang berlaku perlu dinilai dalam batas dua kriteria yang sangat berbeda dan bebas. Pertama, apakah hal tersebut didasarkan pada fakta yang benar? Dan kedua, apakah hal itu egois? Seperti yang sudah kita ketahui, dasar pikiran kedua, aborsi itu pembunuhan, bukan merupakan fakta belaka, tetapi masalah yang paling bertentangan. Sehingga meskipun kelogisan dari silogisme tidak terkecuali dan tidak tercela seperti kenyataannya, masih belum cukup untuk membawa kita pada kebenaran. Tetapi bagaimana kita harus menyatakan bahwa argumentasi tersebut logis? Contoh sederhana sebagai berikut. Semua kuda punya ekor. Pegasus adalah seekor kuda, maka Pegasus punya ekor. Sebaliknya, semua kuda punya ekor, Pegasus punya ekor, maka Pegasus adalah seorang kuda atau seekor kuda. Dan semua kucing punya ekor. Menki adalah seorang kucing, maka Menki yang punya ekor. Yang pertama dari konsep ini, akan tetapi keduanya bersifat pengujian. Yesus berfirman kepadamu. Itulah makanya Yesus mengambil alih pemerintahan di bumi. Karena kamu menghalalkan dengan keputusan-keputusan kamu di bumi, seperti utang luar negeri, menjual pulau, ya, terjadinya penjualan organ-organ manusia dengan dalih-dalih untuk meningkatkan ekonomi dunia, tidak dapat dibenarkan. Maka semua kekuasaan harus dikendalikan oleh Yesus untuk selama-lamanya di bumi. Dan pemerintah, pemimpin dari tingkat bawah sampai atas melalui konsep amanah. Apabila kamu bertentangan dengan ini adalah kebenaran absolut antara langit dan bumi, kamu akan dihakimi, bahkan dipunahkan. Yeshua Masiah. Amin.